Plural diartikan sebagai kumpulan fakta-fakta yang berupa angka-angka. Hai, selamat datang di channel Andre Morango. Video ini adalah video pertama dari video berseri atau playlist yang bertema tentang belajar statistika. Melalui playlist ini, kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari bidang ilmu statistika. Video ini merupakan dasar bagi kita untuk belajar lebih jauh tentang statistika. Ayo kita mulai belajar statistika. Statistika merupakan terjemahan dari statistik atau metode statistik. Artinya apa? Metode statistik artinya pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, penarikan kesimpulan atau penafsiran data. Nah, metode-metode tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok metode, yaitu metode deskriptif dan metode inferensia. Penggunaan statistika. Statistika telah digunakan sejak dahulu kala. Negara-negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Tahun 1500-an, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian, dan pada tahun 1662 dikembangkan dengan catatan tentang kelahiran dan kematian. Asenwall menggunakan istilah statistika sebagai kumpulan data negara pada tahun 1772 sampai 1791. Pada tahun 1771 sampai 1799, Siemensman memperkenalkan statistika dalam buku Statistical Account of Scotland. Fisher memperkenalkan analisis varians pada literatur statistiknya pada tahun 1891 sampai 1935. Kemudian, Indonesia menggunakan statistik sejak kapan? Indonesia mulai mencantumkan pengantar statistik ke dalam kurikulum matematika di sekolah dasar sejak tahun 1975. Dan apa itu statistik atau statistika? Statistik diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka atau bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu, yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, diagram, dan yang lainnya. Sedangkan statistika yaitu metode ilmiah mengenai cara buat, mengelola, menginterpretasi, mengumpulkan, menganalisis penyajian data, dan menginterpretasi sebuah data. Statistik memiliki dua bentuk kata, yaitu plural dan singular. Plural diartikan sebagai kumpulan fakta-fakta yang berupa angka-angka atau data kuantitatif yang menunjukkan serangkaian kejadian yang belum tersusun dalam bentuk tabel maupun yang sudah berbentuk tabel. Sedangkan singular diartikan sebagai teknik dan metode guna mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis data kuantitatif sehingga data tersebut bisa berbicara atau bisa dipahami tentang data tersebut. Terdapat dua metode statistik, yaitu yang pertama statistik deskriptif. Itu kegiatan mengumpulkan, menyusun, menganalisis, mengolah, dan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan kurva. Sedangkan dalam mengambil kesimpulan dari kegiatan statistik deskriptif, itu disebut dengan statistik inferensia. Kita masuk pada statistik deskriptif. Statistik deskriptif biasa disebut juga dengan statistik dedukatif.
Statistik diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, penyusunan, menganalisis, mengolah, dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau kurva tanpa mengambil kesimpulan. Nah, bagian-bagian dari statistik deskriptif itu apa? Itu yang pertama, distribusi frekuensi, yaitu kita menyusun data dari nilai terkecil sampai nilai terbesar, kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Ada juga ukuran pemusatan. Ini terdiri dari rata-rata hitung, rata-rata letak, rata-rata harmonis, rata-rata geometris, serta median dan modus. Ukuran penyebaran itu tentang rentangan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Nah, ini yang nanti kita akan belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti saya akan sajikan pada video-video berikutnya. Nah, penggolongan statistik berikutnya ialah statistik inferensia atau induktif atau probabilitas. Inferensia apa? Itu statistik yang diartikan sebagai salah satu alat untuk mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan membuat suatu keputusan berdasarkan data analisis itu. Nah, untuk mengambil kesimpulan dalam menjalankan statistik inferensi, apa yang perlu diperhatikan atau hal-hal apa yang berhubungan dengan statistik inferensial? Hal-hal yang berhubungan dengan statistik inferensial ialah melakukan penafsiran tentang karakteristik populasi dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel. Yang kedua, membuat prediksi atau peramalan tentang masalah untuk masa yang akan datang. Menentukan ada tidaknya hubungan karakteristik dan membuat kesimpulan secara umum mengenai populasi. Nah, statistik inferensia memiliki syarat datanya. Syarat datanya ialah statistik parametrik. Itu statistik yang datanya memenuhi sifat interval, normal, homogen, random, dan linear. Statistik non-parametrik itu statistik yang datanya kurang dari 30 atau tidak normal dan tidak linear. Apa sih karakteristik statistik? Karakteristik statistik yang pertama ialah statistik selalu bekerja dengan angka. Nah, angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Pengertian ini mengandung arti bahwa statistik adalah data kuantitatif. Angka statistik sebagai nilai mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan di dalam bentuk angka. Yang kedua, statistik bersifat objektif. Nah, statistik bersifat objektif karena statistik bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pengungkap kenyataan dan kebenaran berbicara apa adanya. Berikutnya, statistik itu dia bersifat universal. Statistik tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan juga dengan penuh keyakinan. Fungsi statistik. Statistik mampu menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Statistik juga dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan data, dapat juga memperluas individual, dapat juga mengukur besaran dari suatu gejala dan menentukan hubungan sebab akibat. Kegunaannya apa? Statistik itu dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Kenapa? Karena dapat menghubungkan beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau berupa analisis statistik, sehingga beberapa pihak tersebut akan dapat mengambil keputusan melalui informasi tersebut. Dia juga dapat digunakan sebagai alat deskripsi
karena penyajian data yang mengilustrasikan data, misalnya pengukuran tingkat kelulusan siswa, laporan keuangan, tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan seterusnya. Statistik juga dapat digunakan sebagai alat regresi, karena dia mampu meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lain dan menghadapi gejala-gejala yang akan datang. Berikut sebagai alat korelasi, karena dia mampu untuk mencari kuat atau besarnya hubungan data dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir ialah komparasi, yaitu membandingkan data dua kelompok atau lebih. Nah, istilah-istilah di dalam statistik itu yang pertama ialah populasi. Apa itu populasi? Populasi itu sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Nah, populasi ini dibagi menjadi dua. Ada populasi finite, yaitu populasi yang jumlahnya tidak diketahui, jumlahnya diketahui dengan pasti. Tetapi ada juga populasi infinite, artinya populasi yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Misalnya, jumlah orang di dunia, suatu kelompok yang objeknya berkembang terus atau melakukan proses akibat kehidupan dan suatu proses kejadian. Itu disebut dengan populasi infinite. Selain populasi, ada juga sampel. Nah, apa itu sampel? Nah, menurut Sugiono, sampel ialah bagian kecil dari populasi atau objek yang mempunyai karakteristik yang sama. Nah, populasi kan merupakan kumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, kalau kita turun lagi di sampel, itu artinya bagian terkecil, artinya bagian dari populasi. Tapi karakteristiknya masih sama. Nah, menurut Jarwanto, sampel atau contoh itu sebagai bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan dengan populasi, itu ialah sampel yang bersifat representatif dan dapat menggambarkan karakteristik populasi. Ada dua kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, penentuan kriteria sampel ini diperlukan untuk mengurangi hasil penelitian yang bias. Nah, kriteria inklusi ini apa? Ini merupakan karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Sedangkan eksklusinya itu apa? Nah, eksklusinya itu menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Nah, sebab-sebab yang dipertimbangkan untuk menentukan kriteria eksklusi itu seperti subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian, subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat saat pengumpulan data itu dilakukan. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel menurut Sugiono itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Tapi kita harus paham dulu, apa itu teknik pengambilan sampel. Itu merupakan teknik pengambilan dari populasi atau merupakan upaya penelitian untuk mendapatkan populasi yang representatif atau yang mewakili, yang dapat menggambarkan suatu populasi yang besar. Nah, kalau kita bicara tentang probability sampling itu apa? Itu random sample. Random sample artinya teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Sedangkan non-probability sampling itu apa? Itu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama untuk setiap unsur atau anggota populasi yang akan dipilih menjadi sampel. Kita lanjut pada variabel. Apa tuh variabel? Variabel itu atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dan satu objek dengan objek yang lain. Nah, variabel itu ada variabel independen. Variabel independen juga sering disebut juga variabel stimulus, prediktor atau antecedent, atau juga biasa disebut dengan variabel bebas. Nah, ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Nah, ini variabel dependen. Variabel dependen ini biasanya disebut juga dengan variabel output atau kriteria atau konsekuen atau variabel yang terikat. Nah, variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Skala pengukuran, kita punya skala di statistik itu ada skala pengukuran nominal. Itu skala yang digunakan untuk data-data yang menunjukkan adanya penggolongan atas dasar kriteria yang sangat tegas batasnya. Ada juga skala ordinal, itu skala ranking. Nah, di mana kode yang diberikan itu tuh dia harus memberikan urutan tertentu pada data, tapi tidak juga menunjukkan selisih yang sama atau tidak sama atau tidak ada nol mutlak juga. Ada juga skala rasio. Skala rasio itu skala pengukuran yang paling tinggi di mana selisih tiap pengukuran yang sama dan mempunyai nilai nol yang mutlak. Dan yang terakhir ada skala interval. Ini pengukuran yang mempunyai selisih yang sama antara satu pengukuran dengan pengukuran lain, tapi tidak memiliki nilai nol mutlak.